Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inneke Fitri Wibowo, NIM K222304444, Prodi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Setiabudi Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari matkul Psikologi Industri dan Organisasi terkait tahap rekrutmen dan seleksi pada suatu perusahaan tertentu. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan PT Pama Persada Nusantara, di mana perusahaan ini adalah perusahaan tambang paling andal, efisien, dan terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Sebagai salah satu kontraktor pertambangan batu bara terbesar di dunia, PT Pama Persada memiliki keahlian yang luas dan pemahaman yang mendalam dalam pengembangan dan pengoperasian tambang batu bara yang ada di Indonesia. Perusahaan ini telah melayani berbagai klien bisnis pertambangan dari dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan produk pertambangan dan energi. Pama Persada selalu berkomitmen pada prinsip-prinsip ESG dan mengutamakan kesinambungan dan keberlangsungan tujuan utama. Kebetulan narasumber dari PT Pama Persada kali ini adalah teman saya sendiri yang sudah bekerja di sana. Nama Andreas Regape. Tanggal masuk 18 Februari 2022. Jabatan Operator Alat Berat. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur perusahaan dari PT Pama Persada Nusantara. Sebelumnya, PT Pama Persada Nusantara berpusat di Jakarta dan memiliki banyak seat yang tersebar di Indonesia, sekitar berjumlah 19 seat. Dengan demikian, struktur perusahaan PT Pama Persada berbeda-beda tergantung pada seat yang ada. Nah, di sini saya memberi contoh struktur perusahaan dari PT Pama Persada yang ada di Jakarta dan hanya pada bagian Board of Director PT Pama Persada Nusantara. Nah, di sini terdiri dari Presiden Direktur, Direktur Operasional, Direktur HCI, GSSHE, Direktur Plan, dan Direktur Finance AGM. Nah, dari setiap seat yang ada di Indonesia, struktur dari perusahaan PT Pama Persada berbeda-beda dan tidak bisa disamakan karena sesuai dengan kebutuhan seat masing-masing. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan rekrutmen dalam PT Pama Persada Nusantara. Yang pertama adalah application letter atau online application. Tahap dalam proses seleksi karyawan PT Pama Persada biasanya dilakukan melalui perantara BKK SMK yang mulai dibuka pada saat menjelang kelulusan, atau mungkin dari brosur, internet, sosial media, dan lain sebagainya. Bahkan saran dari teman untuk mendaftarkan ke PT Pama Persada Nusantara ini. Setelah itu, apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan antara lain mendaftarkan diri secara online atau offline pada link yang disediakan oleh akun resmi dari PT Pama Persada Nusantara. Yang kedua, mengisi biodata sesuai apa yang diminta oleh PT Pama Persada tersebut. Menyiapkan berkas administrasi sesuai persyaratan sebagai karyawan di PT Pama Persada. Kemudian, pemberitahuan kumpul untuk validasi di beberapa daerah yang sudah ditentukan guna mengumpulkan berkas administrasi yang telah diperintahkan. Kemudian setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi, akan mendapatkan jadwal tes yang di-share melalui grup WA. Dan yang kedua,
tes asesmen proses. Pada tes ini terdapat 2 tahap tes, yaitu yang pertama tes fisik atau pemeriksaan awal, biasanya disebut sebagai tes kesehatan. Nah, yang biasa dicek itu adalah tinggi badan, berat badan, mata, gigi, tensi, dan lain sebagainya. Dan tahap tes yang kedua yaitu tes psikotes, sama seperti tes psikotes pada umumnya. Karena salah satu tes yang wajib dilakukan dalam sebuah rekrutmen karyawan dalam perusahaan itu adalah tes psikotes. Karena dengan tes tersebut kita bisa mengetahui seseorang itu seperti apa, sesuai atau tidak dengan kriteria dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya alat yang digunakan yaitu Kraepelin, tes angka berderet, matematika dasar yang berisi bilangan desimal, rumus kubus, jarak, dan sebagainya, gambar, serta pemahaman yang berupa gambar gear jika diputar akan berputar ke arah mana. Kemudian tes tahap yang ketiga yaitu interview. User Division Head and Director in Charge. Menurut narasumber, pada saat interview dilaksanakan, dia hanya menjalani 2 tes wawancara, yaitu wawancara psikologi dan wawancara HRD. Hampir mirip pertanyaan dari kedua tes tersebut. Mungkin mulai dari biodata calon karyawan, latar belakang pendidikan, pengalaman, tentang apa yang diketahui tentang PAMA, kenapa mendaftar tentang PAMA, dan tahu dari mana PT PAMA Persada tersebut. Dan tahap rekrutmen yang keempat yaitu medical check up atau MCO. Dan ini merupakan tahap tes terakhir dari rangkaian tes yang harus dijalankan, yaitu tes kesehatan lebih lanjut. Maksudnya bisa diartikan yang tidak terlihat yang ada dalam tubuh. Biasanya dalam MCO yang dicek meliputi tes darah, urin, paru-paru, jantung, bahkan cek ronsen atau tulang belakang atau juga tulang ekor. Nah, tahap tes yang terakhir 5. Hearing kandidat. Setelah semua tes dilakukan dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan biasanya melalui online dan akan di-share melalui grup WA, dan yang dinyatakan lulus dari tes yang telah dijalani kemudian dikirim ke Jakarta untuk melakukan pendidikan pelatihan dasar atau semi militer, atau bisa disebut bimbingan mental fisik selama beberapa bulan guna melatih fisik dan mental karyawan-karyawan baru dengan berbagai keadaan dan tekanan yang akan dihadapi mereka di sana saat bekerja kelak dan akan terbiasa kemudian hari. Nah, setelah menjalani pendidikan pelatihan dasar di Jakarta, selanjutnya karyawan akan mendapatkan informasi tentang penempatan magang, langkah terakhir sebelum benar-benar resmi menjadi karyawan PT PAMA Persada Nusantara. Nah, ini adalah penempatan atau magang kerja sesuai dengan wilayah yang ditunjuk selama beberapa bulan. Jika sudah hampir akhir masa magang, akan mendapatkan keputusan selanjutnya, kemudian bisa menandatangani sebagai karyawan dan akhirnya bekerja. Nah, setelah mengetahui tahapan rekrutmen pada PT PAMA Persada Nusantara, kita selanjutnya harus mengetahui evaluasi dari proses rekrutmen PT PAMA Persada tersebut. Dalam tahapan rekrutmen dan seleksi, pada pencarian karyawan baru, ini tidak semua tahapan harus dilakukan, disesuaikan dengan kepentingan, dan karena
ini perusahaan pertambangan. Berikut ada beberapa evaluasinya. Yang pertama, memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan dalam industri pertambangan, termasuk pengetahuan tentang alat berat, proses pertambangan, keselamatan kerja dalam tambang, dan teknologi terkini dalam industri. Yang kedua, pendidikan biasanya harus gelar sarjana atau diploma teknik pertambangan, teknik mesin, teknik elektro, manajemen, dan lain-lain yang terkait dengan pertambangan. Dan yang ketiga, keselamatan pekerja yang sangat penting dilakukan masing-masing dari pekerja mengingat mereka bekerja dalam tingkat bahaya yang rentan. Demikian adalah tahap proses rekrutmen dari perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Semoga jelas dalam saya menyampaikan materi. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.